Literasi itu bukan puisi. Literasi itu bukan kesusastraan. Literasi itu bukan buku. Literasi itu bukan perpustakaan. Lalu apa Pak? Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sanak bersama balik Joya Tabuzari yang tagih buruk suringnya di Pot Bungo di channel YouTube yang tentu lebih ganti Majesty Minangkabau Official. Production sana. Nah sana hari ko ambo lah hamu dah basuju beliau. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Awak selamat dulu Majesty Production ya. Iya, Majesty Minangkabau Production. Majesty Minangkabau Production luar biasa. Jadi produksi Minangkabau yang agung. Agung. Ya, mudah-mudahan lah Pak ikut sebuah langkah untuk memperbaiki. Jadi channel dulu tuh kita ganti menjadi Majesty Minangkabau Production. Iya betul. Nah, bagus, tapi biasa. yang programnya Pot Bungo tetap namanya Pot Bungo. Gitu. Boleh. Pak Didi, Assalamualaikum, ambo kenal Pak Didi, tapi banyak orang di luar sini ndak tahu siap nama lengkap Pak Didi. Ambo tahu ambo adalah ambo catat sana sebab namanya gak payah aja sana. Dr. Andes Januaris di apa Pak? MLIS. Ya, Rio Mandaro. Pertama mau tanya, yang gelar Magister MLIS kok apa Pak? Master Library and Information Studies. Jadi ikut tentang berkaitan dengan literasi ya, sonanya Pak. Rio Mandaro, ambo baru sekali ko mandang gala ko Pak. Rio Mandaro itu gala untuk pondok tinggi Kerinci. Jadi Kerinci pondok tinggi itu ada ampeknya kan 3 tingkatan tuh, Jantan, kemudian Rio, kemudian ada penghulunya itu di Pati ya. Iya. Ada ampek tuh Rio Mandaro, Rio Pati, Rio Sengaro, Rio Temanggung. Nah, ambo kaumnya Rio Mandaro. Rio Mandaro. Ya, laki-laki tuh sadanya tuh. Iya. Nah, kalau wak berbicara literasi hari kok rasa ambo lah mau undang-undang tapek berarti Pak. harus itu bagian dari amanah sebenarnya untuk memperjuangkan literasi bangsa ya. Pak, ada istilah baru yang mau ada itu pun mau ada ya Pak setelah kontak-kontak tentang literasi Minangkabau. Iko istilah yang Pak lahirkan sendiri berdasarkan analisa-analisa atau bahasa sebenarnya Pak? Kok bisa Pak mengambil sebuah keputusan, sebuah kesimpulan bahwa literasi Minangkabau gitu? Cukup berdarah-darah John. Jadi ketika ambo memperkenalkan istilah itu bukan main serangan dari seluruh penjuru dunia. Bahkan kenapa? Mereka mempertanyakan memangnya Minangkabau itu berbudaya literasi? Bukankah Minangkabau itu punya budaya orasi? Budaya lisan katanya. Lalu pertanyaan berikutnya, memangnya Minangkabau itu punya aksara? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul pikiran bahwa orang ini merendahkan Minangkabau gitu. Seakan Minangkabau tidak punya peradaban jadi. Ya gitu. Seakan Minangkabau itu tidak punya intelektualitas. Seakan Minangkabau itu tidak punya konsep berpikir. Nah, mereka menggunakan kata literasi itu untuk mempersempit pemahaman tentang intelektualitas Minangkabau, tentang kecendikiaan Minangkabau. Nah, ambo menggunakan Minangkabau literasi. Lalu tentang kawan memang mulanya hanya menentang soal grammar. Mereka tidak tahu ambo jurusan bahasa Inggris dan maja bahasa Inggris lah puluhan tahun. Pak, itu grammarnya salah Pak. Yang benarnya kan International Literacy Festival of Minangkabau. Ulang nih Pak, itu kok menarik. International Literacy Festival of Minangkabau. Itu yang mereka sarankan. Harus sementara Pak ambo membuat International Minangkabau Literacy Festival. Oke. Lalu itu kan salah Pak. Apa penegasannya terhadap literasi Minangkabau tadi? Iya, mereka mengadopsi dari apa yang sudah dilakukan. Misalnya di London, International Literacy Festival of London. International Literacy Festival of Ubud Bali misalnya. Apa alasan Pak membuatnya itu? Ambo ingin menyampaikan bahwa yang punya literasi itu Minangkabau gitu. Jadi makanya posesifnya itu kan Minangkabau literasi. Literasi adalah kata benda, Minangkabau itu posesifnya, kata sifatnya.
yang memiliki literasi itu. Ya. Jadi maksudnya ingin menyatukan satu frasa Minangkabau literasi. This is Minangkabau literacy, not international literacy. Sementara kawan-kawan itu menyampaikan bahwa the International Literacy Festival, jadi festival literasi internasional gitu. Ini bukan festival literasi internasional, ini festival Minangkabau literacy. Jadi ini adalah Ale literasi Minangkabau gitu. Itu kegiatan itu berisi apa saja, Pak? Yang konsep yang Pak bangun. Konsep Ambo yang intinya sebenarnya adalah ingin memperkenalkan ke dunia dalam bentuk sebuah pesta Ale. Ale kok kan bisa banyak kok. Jadi dalam bentuk Ale bahwa ini nah Minangkabau. Minangkabau tidak berbudaya orasi. Minangkabau sudah punya budaya literasi. Walaupun kata literasi itu membuat Minangkabau menjadi sempit pemaknaan itu. Itu ingin buat, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa aja berupa seminar, bisa saja berupa workshop, bisa saja berupa pertunjukan kesenian, bisa book fair. Kemudian yang paling penting dan bahwa itu adalah menghadirkan bukti-bukti bahwa Minangkabau meninggalkan bukti-bukti kejayaan literasi itu gitu. Aduh, pemikiran orang yang mungkin Ambo tidak tahu itu apakah sebuah pemikiran yang sempit dalam masalah literasi. Pernah membaca literasi itu kalau menurut ahlinya dulu itu kaitan dengan kegiatan yang sifatnya membaca, menghitung, yang ada bahan bacaan kan seperti itu, Pak. Tapi setelah itu kan berkembang menjadi ternyata pertunjukan bisa menjadi sebuah literasi gitu. Banyak Pak tuh. Itu. Jadi masyarakat awak memang latah. Jadi ketikanya latah, mereka bisa menyimpang dari hakikatnya. Literasi itu adalah sebuah kata menjadi istilah yang maknanya adalah baca tulis, kemampuan membaca dan menulis. Itu sebenarnya. Tidak usah lari dari situ. Kalaupun ingin mengembangkan, bukan definisi literasinya yang diubah, tapi pemahaman tentang baca tulis itu yang diperbaiki. Selama kau memahami baca tulis itu adalah membaca teks, membaca aksara, kemudian lebih dekat lagi membaca aksara Latin. Nah, sebagai orang awam kok Pak, kira-kira seperti kok, Ambo menggarap sebuah karya tarian basic tradisi Minangkabau. Tentu Ambo menggunakan bahan-bahan penelitian, konsep-konsep, kemudian Ambo mungkin langsung ke lapangan, mungkin berangkat dari sebuah tarian tradisi. Artinya di situ Ambo juga harus mencari literatur terhadap hal tersebut. Apakah itu bisa disebut sebuah karya literasi juga? Jadi gitu, jadi kan gua bicara literasi itu adalah baca tulis, kemampuan baca tulis. Sebelum John menciptakan sebuah karya, yang John lakukan itu adalah perenungan. Anak aduwe. Itu awal dari sebuah literasi itu. Ketika bertanya tentang apa, bagaimana dan siapa, itu awal dari literasi. Lalu John mencari segala sesuatu, bukan hanya teks, bukan hanya tulisan, bahkan alam. Di situ muncul sesuatu. Ketika muncul sesuatu dalam pikiran John itu kan raso dulu. Ketika raso itu dibawa naik sampai di logika kau diuji dengan yang Maha Esa, maka John menyimpulkan sesuatu. Itu membaca, belum menulis kan. Lalu John tuangkan dalam bentuk sebuah karya. Karya itu katakanlah karya tari. Karya tari itu sebenarnya adalah perwujudan dari penulisan dan tidak menggunakan aksara lagi. Itu yang dibuat oleh Minangkabau. Kalau dipikir-pikir berarti Minangkabau sebetulnya sangat mengenal literasi. Karena literasi. Semua dibaca melalui logika, pemikiran, perenungan tadi kan Pak? Cuman ketika istilah literasi itu muncul kan sekitar abad ke-7 lah baru istilah literasi ini muncul. Itu mempersempit makna kecendikiaan itu sendiri. Padahal membaca itu kan kecendikiaan, dua hal di situ, membaca dan menulis. Itu yang mesti dipahami. Jangan dipersempit. Membaca itu seolah-olah membaca buku, teks. Teksnya spesifik lagi aksara Latin gitu. Maka nenek mo dulu kan pintar sekali membaca aksara Arab Melayu.
aksara apa nama Jawi. Tapi ketika ada di data, nenek ambo dikategorikan tidak melek huruf. Artinya buta huruf. Iya. Padahal beliau sangat lancar membaca Arab Melayu. Kemudian beliau luar biasa membaca alam. Iya. Tapi dia tetap dianggap tidak literat. Nah, ini kan tidak ada. Karena tidak ada teks di tidak situ. teks dan tidak pula bahasa Latin. Akhirnya sempit ya, Pak. Sempit. Jadi penggunaan terminologi literasi untuk melabeli kecendekiaan apa namanya intelektualitas nenek moyang kita itu mempersempit makna literasi itu. Oke. Nah, lalu kawan nak bertanya, Pak, apa nak istilahnya untuk Minangkabaunya tepat. Ambo sedang mencari-cari juga. Laba keliling-keliling bawa ke negari-negari hampir membawa sopok, tapi alun berani mau menyampaikan doang. Tapi bolehlah kita sampaikan pada kesempatan kini ke kato. Kato kok akan lebih tepat, bukan kata ya. Kata itu word, the combination of sound. Jadi gabungan dari bunyi-bunyi itu melahirkan kata. Tapi kok enggak kata, kato. Kato Bedanya itu nenek moyang kita leluhur Minangkabau memaknai kato itu adalah sesuatu yang ada di balik bunyi, di balik bentuk, di balik gerak. Makanya ada kato pusako. Itu makna pesan gitu. Jadi kato itu adalah konsep literasi Minangkabau. Itu aku ingin mengangkat itu. Dan sampai di mana sih masyarakat Minang bisa menerima pemikiran apa susah enggak? Sepertinya tidak susah aja. Kenapa mau sampai tidak susah? Karena lah beberapa orang kawan yang akademisi ya, yang doktor tertarik untuk mendalami itu. Itu tujuan Mbak. Oke. Mbak pengen para akademisi, guru besar maupun yang doktor, apalagi anak-anak muda gini, itu menjadi perhatian danya, mengangkat yang diri kita sendiri. Maaflah wak bandingkan dengan yang terjadi selama kok. Masyarakat akademik selama itu kan sangat bangga dengan menggunakan baju orang lain. Kalau menulis skripsi, menulis tesis atau menulis namanya itu disertasi dengan rujukan-rujukan dari barat, apalagi Belanda, itulah hebat banget. Itu baju orang. Maka ya masa ya kita memahami tentang diri kita dari perspektif orang lain. Boleh mau katakan bahwa orang lain itu yang mengkaji tentang kita belum tentu sepemahaman kita, karena sekilas dan tidak masuk di dalam kehidupan orang Minang, tidak masuk kan? ke dalam sistem kehidupan yang sebenarnya. Mungkin mereka itu berada di luar, kemudian seolah-olah menggunakan drone gitu. Mereka foto fitrat itu, awak tertipu dan awak menjadikan itu sebagai basis pemikiran. Jadi basis pemikiranku menjadi persoalan. Seakan-akan bahwa pemikiran awak harus berpatokan dengan pemikiran mereka. Digiring oleh pemikiran mereka. Mereka bergiring pemikiran kita seperti yang sudah mereka rancang. Itu awaknya pakak atau orang tu nanti dia. Kamu tidak nyampan itu lagi. Cuma mengajak, marilah kita itu menari dengan gendang sendiri sekarang ini. Itu misi awak itu. Dan ketika Pak mengecek seperti itu, oke lah dalam penulisan ilmiah itu kan jadi masalah Pak. Karena literaturnya kan tidak cukup untuk awak Pak. Sementara bukan tidak cukup, mungkin malah lebih dari cukup. Kalau malah lebih cukup. Lebih dari cukup. Karena orang Minang itu mengatakan alam takambang jadi guru. Bara aja lah alam lain. Celupkan tanganmu ke dalam laut, kemudian kamu angkat menetes air itu yang ilmumu. Alam semesta itu ilmu Allah. Bukan main luasnya tuh. Cuman kan awak menggunakan mata orang lain mencari diri awak. Oke. Sehingga tentu merasa diri awak terbatas jadinya. Iya. Nah, ini aku ingin menerobos para akademisi, kawan-kawan yang mendalami tentang Minangkabau supaya mari kita coba mencari dengan kacamata kita tentang Minangkabau itu. Baru Pak Basabok. Kini kan sedang pertengkaran tadi. Banyak sekali. Ambo kan dianggap sebagai kawan-kawan pada itu mencari hal-hal yang aneh-aneh saja. Nggak, bukan begitu. Ambo revisionis cuma. Revisionis itu ketika mencari sesuatu yang tidak begitu, ambo berusaha merevisinya. Nah, ketika kalian mencoba merevisi, benar juga ya. Contoh yang kan agak populer itu soal matrilineal. Ambo menyampaikan bahwa Minangkabau itu tidak pernah menganut matrilineal. Terkejut loh,
Bukankah Minangkabau itu adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia? Bukan. Loh, kok gitu? Ketika itu mau mulai mengajak kawan-kawan berpikir bahwa matrilineal itu bukan konsep Minangkabau. Matrilineal itu didefinisikan sebagai masyarakat yang menganut garis keturunan ibu. Padahal Minangkabau itu kan tidak mengikuti garis keturunan ibu. Minangkabau itu banasab ka bapak, basuku kamande. Banasab ka bapak, basuku kamande. Kalau abang lihat kan Minangkabau itu basuku kamande, banasab ka bapak. Bukan matrilineal itu. Yang matrilineal adalah konsep barat dan itu berdasarkan garis keturunan. Jadi itu kan awak menggunakan mata orang lain untuk memahami awak, akhirnya kan banyak yang sesat. Bahkan orang menyampaikan Minangkabau itu kecilnya ABSBK, tapi kok mengikuti keturunan bapak. Loh, kapan Minangkabau mengikuti keturunan bapak? Minangkabau itu bernasab tetap ke bapak. Itu buktinya ketika Anda menikah dulu, bin siapa disebutkan? Ya. Nah, itu salah satu bentuk yang perlu direvisi. Jadi sebetulnya Minangkabau menurut Pak Didi tidak menganut paham matrilineal. Karenanya masih bernasab ke bapak. Nasab ke bapak. Keturunan tetap dari bapak. Betul. Cuman bersuku kamande. Tapi itu pasti banyak ditentang oleh kaum adat, nah Pak. Kaum adat paham. Ya? Kaum adat langsung mengatakan, iya benar Pak. Matrilineal itu apa tuh? Nggak bahasa awak doy. Oke. Nah, memang kelebihan dari katakanlah pertarungan ideologis gini itu pertarungan peradaban. Mereka berperang dengan label-label. Mereka menggunakan istilah the power of words, kekuatan kata. Sehingga sebuah kata orang bisa menghancurkan sebuah peradaban gitu. Oke. Nah, ada sebuah kasus sebetulnya. Kalau nambah itu kasus sama dapat sebuah dari seorang kawan di daerah Pasaman, ada sebuah sekolah di Sinan yang memaksa siswa-siswinya untuk menulis cerpen walaupun tidak punya kemampuan untuk itu, tapi dipaksa agar dapat label bahwa itu adalah sekolah literasi. Apakah memang harus dengan menulis cerpen sebuah sekolah menjadi sebuah label sekolah literasi tadi, Pak? Ya itu perjuangan ya, Dembona ingin menyampaikan, pernah agak ekstrim menyampaikan itu. Literasi itu bukan puisi, literasi itu bukan kesusastraan, literasi itu bukan buku, literasi itu bukan perpustakaan. Lalu apa Pak? Literasi itu sebenarnya tidak lebih dari kecendekiaan Anda berpikir, kemampuan Anda memaknai alam dan gejala-gejalanya dan menuangkannya ke dalam bentuk karya. Kan tidak bisa sebutkan karya tulis, karya itu bisa saja berupa karya gerak, pertunjukan, bisa saja karya seni rupa. Nah, di Minangkabau yang dimaksudkan dengan kalau awak paksakan menggunakan istilah literasi Minangkabau ya, awak memaksakan menggunakan istilah literasi karena istilah itu sudah sangat populer. Literasi Minangkabau, setelah nenek moyang leluhur kita itu membaca, itu tidak sehari dua hari mereka itu menulis, mungkin satu generasi. Lalu mereka menulis dalam bentuk yang tersimpan di dalam simbol-simbol. Amo menemukan itu sekurang-kurangnya ada 3 bentuk simbol ya. Pertama simbol rupa. Simbol rupa itu dalam bentuk seni rupa, dan kan perkembangan berikutnya itu kan ada songket misalnya. Itu kan seni rupa aja tuh. Ukiran. Kemudian yang kedua dalam bentuk gerak. Intinya disilek. Hampir mungkin seluruh ya tari Minangkabau berasal dari silek. Karena apa? Pesan-pesannya disimpan di geraknya itu. Jangankan gerak kaki dan tangan, gerak mato pun bermakna. Begitu yang ketiga disimpan dalam bentuk pesan suara. Jadi tigo itu nenek moyang menyimpan, menuangkan ya, artinya menulis gitu. Mereka tidak memilih untuk mengembangkan aksara ternyata. Aksara tuh bukannya ada Pak. Dulu Ambo pernah baca sebuah buku Tambu Minangkabau, bahwa di situ ada aksara Minang gitu. Iya, memang ada di Taman Budaya di apa namanya museum kita Adi Darman itu kan ada yang mengklaim ini aksara Minang. Tapi para ahli menyebutkan ternyata itu bukan, tidak asli. Buktinya adalah tidak ditemukan naskah yang menggunakan aksara itu.
Itu salah satu indikasi bahwa itu bukan aksara Minang. Bukan Kalau aksara seandainya Minang, bukan ada asli aksara Minang. buku-buku atau literasi yang menggunakan aksara Minang, literatur yang menggunakan aksara Minang, baru bisa kita klaim itu. Baru bisa ada naskahnya. Kenapa kira-kira Pak nenek moyang awak mengembangkan aksaranya surang? Gini kan masih spekulatif deh waktu. Silakan nanti anak-anak kawan-kawan awak, para doktor, para profesor akademisi meneliti ya. Sejauh yang ditrace ke belakang oleh kawan-kawan awak seperti Pramono dan ahli-ahli naskah, Minangkabau itu mulai berliterasi dengan aksara Jawi, Arab Melayu. Ya, bahasa Minang, tapi aksaranya aksara Arab. Ditrace ke belakang itu paling jauh pada abad ke-4 Baleh atau 3 Baleh. Artinya bisa saja sebelum itu memangnya Minangkabau tidak berliterasi. Bisa orang menyimpulkan seperti itu kan, karena naskah yang tertua itu ditemukan sekitar abad ke-4 Baleh, abad ke-3 Baleh sampai Baleh lah gitu. Memang di Kerinci kan ditemukan aksara Incung. Aksara Incung itu mirip aksara Paku. Itu diperkirakan abad ke-3 Baleh sampai Baleh juga. Enggak, justru sebelum itu dah. Lalu mereka menyimpulkan bahwa sebelum itu Minangkabau tidak berliterasi. Itu yang perlu atau kalau seandainya mereka mengukur literasi itu dengan aksara, dengan tulisan, maka benar itu. Kini yang kita maksudkan dengan literasi Minangkabau itu atau Minangkabau literasi itu adalah bukan sebatas aksara. Kenapa Minangkabau? Masih menjawab kok mungkin spekulatif juga ya. Salah satu penyebab nenek moyang awak tidak mengembangkan aksara karena aksara itu hanya mampu menyimpan pesan sedikit, terbatas. Apalagi ketika itu perkembangan aksara itu kan sangat didukung oleh media. Di batu misalnya, di di lontar, di bambu atau di kulit. Itu ada medianya. Nah seperti kini kalau sini kan berapapun banyak aksara dipakai kan tidak ada masalah, berapapun banyak karakter digunakan tidak masalah. Mereka mempertimbangkan jumlah pesan yang tersimpan dalam aksara tulisan itu sangat minim. Lalu mereka menyimpan di dalam bentuk. Ambil contoh ukiran. Ketika ambil salah satu motif ukiran yang populer mana itu kan di Minangkabau itu kalau paku ya. Kalau paku kacang belembiang. Kalau itu dituliskan menjadi sebuah buku. Luar biasa itu. Bukan satu bab, satu buku. Karena mereka menyimpan konsep, berpikir di situ yang telah dimatangkan, mungkin bergenerasi mematangkan konsep itu. Di situ ada konsep ketuhanan. Di situ ada konsep penciptaan alam semesta. Di situ ada konsep kemanusiaan. Di situ ada konsep silaturahim. Lengkap di Keluk Paku itu. Dan pusatnya ada di tengah yang disebutkan oleh orang itu God spot. Itu disampaikan pesan itu dalam bentuk ukiran oleh nenek moyang leluhur kita. Kamu masih menemukan Pak Jan? Ketika salah seorang dari menulis, bukan menulis, mengukir, mereka berdendang seperti bernyanyi gitu. Mereka itu membaca. Iya. Bukan mereka itu sekadar diam gitu, tapi mereka berpikir membuat ukiran itu. Sampai kini pun orang masih, terutama masyarakat awam mungkin berpikir literasi itu selalu identik dengan dunia kesusastraan. Itu yang mau masukkan tadi itu, itulah tugas kita, merevisi. Berarti seorang revisionis itu kan tugasnya, ada yang biasa itu orang sedang mencari kan, kesenang kamari, lalu karena populernya. Tapi susah itu Pak, susahnya maksudnya Bodeko, itu kan pemikiran atau analisa seorang Pak Didi. Kadang-kadang kan orang menilai Pak Didi kok sok hebat, jadi sok tahu, sok pandai, malah sok paling santai surang. Pemikiran seperti itu pasti akan muncul. Bapak menanggapi persoalan itu? Muncul, itu tantangan. Jadi tugas kita itu kan mengargumentasikan. Kini kan mengargumentasikan bahwa yang namanya literasi itu bukan kesusastraan. Kesusastraan itu adalah sebuah lagam. Lagam itu kan ragam. Maka bagian jadi. Iya, ragam sebagai varian. Namanya itu isti. Makanya ada istiadat ya. Isti itu artinya ragam. Jadi ragam dari literasi itu adalah sastra. Sastra itu kan bisa lisan, bisa tulisan ya.
Aduh, balik lihat aduh tadi apa namanya Pak? Literasi Minangkabau International Festival. Oh itu ya. Iya, balik sini tadi. Itu sebuah kegiatan yang diselenggarakan rencananya bila Pak? Ya agendanya kalau tidak berubah itu bulan Februari lah. Februari. Itu konsepnya serupa yang Pak Didi inginkan tadi, yang maksudnya ada pameran buku, ada seni pertunjukan. Karena setidaknya dengan hal itu bisa mengembangkan pemikiran masyarakat kita bahwa literasi tidak hanya sebatas dunia sastra gitu. Itu kan menarik tuh. Bapak Didi? Iya, Ambo ingin menyampaikan mulai itu ya. Konsep Minangkabau literasi, Ambo tetap bertanggung jawab dengan konsep literasi Minangkabau. Okay. Ambo akan tetap menggiring itu. Tapi yang international International Minangkabau Literasi Festival itu kan sebuah yang internasional literasi International Minangkabau Literasi Festival. Bukan International Minangkabau Literasi International Literasi Festival of Minangkabau. Bukan itu. Awak ingin menyampaikan Minangkabau Literasi itu kan sebuah gitu. Ambo mendukung secara secara konsepsional, secara support gitu. Tapi tidak bisa bertanggung jawab sebagai panitia karena ada arus yang sangat keras untuk menggiring ke sense of literature. Jadi maksudnya itu ada giringan yang sangat kuat ke arah kesusastraan. Nanti jangan-jangan masyarakat salah paham gitu. Oh, jadi yang acara Pak Didi tidak terlibat sebagai panitia kini. Setelah Pak Didi terlibat di sini. Ambo sebagai panitia tidak ikut lagi gitu. Tidak ikut lagi. Ya, so, dulu kan Pak Didi gitu kan. Iyalah gagasan dari awal kan. Karena pola pemikiran Pak Didi yang itu tadi, tapi masyarakat awam salah paham, akhirnya tetap literasi hanya berkutat pada dunia sastra. Ya itu, jadi supaya jangan masyarakat salah paham, nanti dianggap Ambo satu pemahaman dengan itu, bahwa yang literasi itu adalah soal kesusastraan. Itu masalah prinsip berarti Pak? Prinsip. Nah, itu masalah prinsip. Jadi biarlah Ambo bekerja dengan cara yang lain, kemudian Ambo taruh ke daerah-daerah, membawa berobsesi ketika itu menghadirkan beberapa orang tokoh literasi Minangkabau yang barangkali SD pun tidak tamat gitu, bukan doktor, bukan profesor. Beliau bisa menyajikan ini loh yang literasi Minangkabau. Contohnya Pak? Mbak? Contohnya siapa kira-kira orang itu Pak? Ada ya Pak. Beliau sedang nulis gini. Kalau Pak setelah berjalan ke daerah-daerah dan mengetahui itu. Oke. Dan nanti ketika proyek beliau selesai akan hadir di sini. Oke. Pak berarti keinginan Pak sangat simpel bahwa mengangkat budaya Minangkabau atau tentang literasi Minangkabau itu sendiri melalui orang-orang Minang itu sendiri. Betul. Karena dia menjalani. Jadi bukan dari kacamata orang lain gitu. Emangnya yang bisa kok dari kacamata orang lain tuh? Kok kan memang itu kan aspek bisnis mungkin betul juga ya. Kalau makin banyak mata orang lihatnya itu seperti itu, nilai jualnya kan lebih bagus. Tapi ketika awak paksakan dengan idealisme kacamata awak, mungkin orang belum paham. Tapi Ambo ketika itu menyampaikan dengan munculnya konsep awak menyampaikan Minangkabau literasi itu, orang jadi penasaran. Nah, ketika orang penasaran, itu aja. Pak, mumpung Pak di Siko, Ambo nih bertanya sesuatu, tapi mungkin ada kaitannya dengan persoalan literasi. Masalah tari piring di Minangkabau saat ini. Itu kan banyak kini tari-tari Minang yang memecah piring. Nah, secara bisa nggak kaitkan ke dalam dunia literasi? Manga dulu orang menari piring tuh naknya pecah piringnya do kita. Jadi kan telah disampaikan dalam kata pusako. Capek tangan ringan kaki. Capek kaki nak menarung, capek tangan nak memecah. Aku tangan memecah. Oh, itu jadi persoalan. Konsep. Dan itu bagian sebetulnya konsep itu menjadi bagian dari literasi sebetulnya. Iya, Pak. Itu kan bagian dari kemampuan awak membaca bahwa orang Minangkabau itu melindungi alam.
nggak merusak gitu dah. Ya setidaknya dengan ambo menyambut masalah kok Pak, mudah-mudahan berapa kawan-kawan di luar sinan yang membuat tari piring tidak ada macam bapijak ke Pak. Itu nambah mungkin pada kesempatan kini Wak sampaikan John, itu salah paham terhadap Minangkabaunya. Minangkabau tidak ada. Itu kan hanya soal apa entertainingnya itu, membuat orang surprise gitu kan. Dan itu salah arah. Capek kaki kan tidak menaruh, capek tangan tidak memacak. Kau tidak yang susunnya piring agak solusi itu dipijak ada Pak kan? Ya mesti itu kawan-kawan yang aktif dalam mengembangkan kesenian Minangkabau itu harus hati-hati benar. Jangan sampai keluar dari boleh kita itu berlika-liku zigzag di dalam tapi rel ado. Setidaknya bawa membaca kondisi karya-karya Minangkabau terlebih dahulu. Itulah kadang-kadang kan kawan-kawan ketika membuat sebuah karya tanpa melakukan riset. Iya itu Cik. Dan kedua kadang-kadang karena terlalu improvisasi dipengaruhi oleh tekanan global, awak melewati batas-batas musabut tadi itu kan ada rel kiri kanan. Bagaimanapun kau sebenarnya ambo kan sudah mulai berpikir meloncat dan adat bahasa syarak bahkan isitabullah itu tuh bukan konsep Minangkabau saja gitu. Itu konsep universal gitu. Konsep universal. Mestinya kan berada di rel itu. Syarak mengatur adat memakai. Memang kadang-kadang itu ketika melewati itu ada enaknya, asik, menarik, orang terkesima. Tapi ketika lewat dari situ ternyata iblis bersoraknya. Berhasilnya menggiring awak keluar dari rel. Setidaknya lah merusak pembacaan terhadap Minangkabau. Contoh Pak, bagi Pak tadi Minangkabau tidak mengenal kata merusak. Tapi ketika kawan-kawan membuat karya kemudian dipacahnya piring tersebut, artinya ialah merusak. Artinya kawan-kawan tidak membaca hal tersebut kan. Betul, itu Pak. Tidak membaca ketikanya mencipta. Itu kan soal literasi kembali. Gagal membaca Minangkabau gitu. Nah balik ke wak singkat saja internasional International Minangkabau Literacy MLF. Itu yang mado kan bukannya satu pena Pak? Betul, satu pena. Dan apakah pengurus di satu pena? Dan memang satu pena. Jadi satu pena mengajak para stakeholder yang lain, masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi, untuk mendukung gitu. Jadi intinya satu pena. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Agam, pemerintah Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kementerian Dalam Negeri itu sudah diajak untuk berkolaborasi, termasuk swasta gitu. Nah, itu kan maduan satu pena. Kemudian lazan seorang Pak. Memang waktu capek. Nah, ketika satu pena Pak mundur dari kepanitiaan. Ya, mau mundur dari kepanitiaan. Dan apa mundur dari pengurus? Satu pena? Ya. Satu pena belum. Kamu masih tetap di dalam. Kalau belum mau pikir Pak ada. Karena kalau zaman Pak belum, berarti kan ada rencana Pak, kok berarti? Oh belum. Ya tentu kan Ambo kan di-SK-kan oleh ketua. Ketuanya Denny J.A. Ambo alun sempat berkomunikasi intens dengan beliau tentang visi Ambo. Jadi kalau Ambo mundur tanpa ada penjelasan, tentu Denny J.A. mungkin bisa bertanya juga. Jangan-jangan Ambo dianggap orang hanya sekadar menempel-nempel saja, tidak ada prinsip untuk bergabung dengan satu pena. Ketika Ambo bergabung dengan satu pena kan luar biasa, orang tuh. Apa? Allah satu-satu lo si Denny lah. Ya Ambo kan punya prinsip. Nah, ketika Ambo sampaikan punya prinsip itu, Ambo alun menjelaskan ke Denny J.A. Ambo hanya berpikir model saja. Ketika hal kecil dibanding sebuah organisasi satu pena ke sebuah acara ini Pak, sebuah event dan dapat terlibat sebuah panitian itu saya Pak tidak sejalan dengan berapa kawan-kawan sehingga bagaimana Pak tidak beberapa kawan-kawan beberapa. Nah ketika tidak sejalan lah dengan Niko kemudian Pak di kepengurusan masih pasti akan lebih tidak sejalan lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kata beberapa itu artinya kan mayoritas dari kawan-kawan satu pena itu masih satu visi. Masih satu visi kecuali untuk event kok. Gitu. Kecuali untuk event kok. Karena satu pena itu kan
Emang ada bara orang yang mundur, Pak? Hanya event itu. Emang ada bara orang yang mundur? Memang bara orang yang mundur kini? Ambo tak takana ya, tapi yang jale hampir seluruhnya. Yang senior awal. Untuk kegiatan ini. Iya. Tapi tidak mundur dari pengurusan. Alun mengundur dari pengurusan F1 Pena. Jadi ya baiklah, itu kan anak-anak muda kini kan awak dorong untuk libat. Kalau mereka ingin bertanya, ingin konsultasi, Ambo tidak menutup kesempatan itu gitu. Kira-kira ada lah enggak Pak yang ingin Pak sampaikan ke masyarakat awak terhadap literasi Minangkabau? Kok jadi menarik bagi Ambo? Karena tidak semua paham loh Pak apa yang literasi, kemudian muncul pula istilah kini literasi Minangkabau. Iya. Ya, yang ingin mau sampaikan adalah yang pertama, yang paling penting itu marilah kita menari di atas gandang sendiri. Oke. Janganlah kita itu mengandang merasa hebat menari di gandang orang lain lagi gitu. Kalau ingin mengkaji tentang Minangkabau, mari kita gunakan perspektif Minangkabau. Mungkin Ambo masih menyampaikan kembali ya pesan dari Prof. Mestika Z almarhum. Beliau menyampaikan, ayo kita harus kembali mengungkapkan sejarah Minangkabau dari perspektif Minangkabau. Jangan lagi perspektif orang lain. Perspektif orang lain nanti kan orang kan hanya melihat permukaan, kemudian tidak terlepas dari kepentingan orang lain katanya. Ya kadang-kadang orang mempagunjia rumah tangga orang, tapi nggak tahu di dalam apa yang terjadi sana. Iya, makanya Ambah kan bagarah loh. Mari kita kembali ke Tambo. Tambo itu kan Ambo. Jadi memahami diri kita itu dengan diri kita. Nah, jangan lagi memahami diri kita dengan history. History itu kan cerita orang, cerita dia. His story, cerita dia. Lebih baik dengan my story. Awak menjalani langsung, awak mengalami langsung gitu ya. Dan rasanya mungkin akan lebih kuat. Hasil dari yang awak bicarakan dengan cukuplah yang punya orang lain itu barangkali yang mapan itu metodologinya. Betul. Metodologinya mereka bagus, pakai metodologinya. Tapi lihat dari perspektif awal. Setidaknya masih banyak orang-orang Minang yang lebih cerdas. Oh iyalah. Ya, yang menarik deh kawan-kawan kini Pak Jan, soal konsep rantau. Itu terjadi kesalahan pemahaman yang luar biasa. Maksudnya Pak? Kan awak kenal dengan istilah rantau. Iya. Setelah mau pelajari, setelah mau ikuti ke nenek-nenek awak di negari-negari, nenek mama awak di negari, ternyata yang konsep rantau itu bukan seperti yang dipahami orang banyak kini. Yang kini itu kan terpengaruh dari karya besar dari almarhum Dr. Mukhtar Naim, bercerita tentang pola migrasi orang Minangkabau rantau. Beliau menjelaskan dengan perspektif beliau itu kontemporer. Ternyata telah mencari konsep rantau itu luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa rantau itu. Nah, nantilah bicarakan soal itu. Itu bagian terakhir Pak. Kalau masalah rantau tuh mungkin sesi berikutnya. Itu soal soal literasi juga tadi itu kan. Tapi hal itu sangat jadi sangat menarik. Dan mudah-mudahan itu bisa ditunggu Yunusana kita membahas masalah rantau. Kira-kira ada Pak yang Pak sampaikan? Rasanya yang penting tadi itu. Ambang yang menyampaikan selamat dan sukses. Mari kita sukseskan the International Minangkabau Literasi Festival bulan Februari ke depan dengan apapun kita mampu. Kalau bisa doa, ya doa. Mari kita bersama mendukung itu sehingga eventnya memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Minangkabau terutama Pak. Bukan bermanfaat bagi seorang Pak Didi. Bukan. Manfaatnya biarlah kalau manusia memberikan manfaat terlalu ketek begitu. Abang ingin manfaat itu lebih besar. Yang bisa memberikan manfaat yang besar itu adalah yang maha besar juga. Terima kasih banyak Pak Didi. Sana demikian bincang-bincang Pak Didi terkait dengan literasi Minangkabau. Itu menjadi sangat menarik dan ke depan kita mungkin bahas karena beliau dari podcast sebelumnya kalau nggak salah kok Pak yang kampe kok Kalimo di Perbungo, dan itu viewernya luar biasa, tanggapannya beragam dari para netizen.
minta Pak menulis buku tentang Minangkabau bagai ado yang Iya, mau sampaikan. iya, iya. Kemudian Sedang. iya, kemudian ada yang menghujat bagai sok Yo. tahu Pak Mas ya kan. Ada, tapi itu hal biasa di dunia zaman kini Pak. Tapi Itulah lagamnya dan itu sangat menarik sebetulnya. menarik. Laksana Pak Didi lah masuk di Pot Bungo, balik berbicara tentang literasi Minangkabau, kita tunggu Pak Didi yang berikutnya, terutama anak muda, dan tentunya pemikiran-pemikiran beliau masih berguna bagi kita sadunya. Laksana, makasih banyak Pak Didi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis